Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kita pada renungan gembala pada hari ini. Saya akan mencoba untuk menyampaikan renungan bagi kita semua lagi. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap dalam keadaan semangat dalam menjalani hidup ini. Amin. Mazmur pasal yang ke-119, saya jemput kita untuk melihat Mazmur pasal 119 ayat yang ke-65 sampai yang ke-72. 65 sampai 72, Mazmur pasal 119. Demikian firman Tuhan, kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepada aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini saya rindu sekali menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama, bahwa sesungguhnya saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi yang namanya tertindas atau kesusahan atau kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara, kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu. Sang penulis Mazmur ini, pada ayat ini dia menyampaikan bahwa Tuhan itu telah melakukan kebajikan dalam dirinya, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Namun ada juga permintaan-permintaannya. Salah satu permintaannya adalah meminta supaya dia diajarkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-Mu. Nah, saudara-saudara, berapa banyak orang yang dia suka mengklaim janji-janji Tuhan dalam hidupnya, mengklaim kebenaran-kebenaran yang memang digariskan atau ada di dalam firman Tuhan ini, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan itu baik saja, baik, dan Tuhan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya padanya, dia akan melakukan seperti apa yang kita yakini. Namun, salah satu permintaan yang penting yang harus kita lakukan, itu adalah supaya kita menjadi bijaksana dan memiliki pengetahuan yang baik. Jadi kalau saudara-saudara mempercayai firman Tuhan, bukan hanya Anda meminta seperti apa yang Anda rindukan, apa yang Anda mau, apa yang sepertinya Anda ingini. Tidak, saudara-saudaraku. Dalam perenungan kita saat ini, kita melihat bagaimana sang penulis Mazmur ini, pada pasal ini, saudara-saudaraku, dia meminta kebijaksanaan dan pengetahuan dari Tuhan. Jadi, firman Tuhan Anda bisa miliki, firman Allah Anda pegang, namun Anda harus meminta Tuhan itu memberi Anda kebijaksanaan. Gunanya apa kebijaksanaan? Yaitu untuk kita menghadapi berbagai persoalan rumit, persoalan-persoalan berat dalam menjalani hidup ini. Pengetahuan gunanya apa? Supaya kita tahu jalan keluar, jalan yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pengetahuan yang baik. Nah, saudara-saudara, ayat 67 mengatakan lagi bahwa sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Rupa-rupanya sang penulis ini mengatakan bahwa dahulu dia itu tidak berpegang pada janji Tuhan. Sebelum tertindas, aku menyimpang. Berarti saudara-saudaraku, di dalam rasa tertindas, kalau saya katakan itu kesusahan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya itu baik bagi kita. Supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya kita belajar akan ketetapan Tuhan. Supaya kita belajar pada firman Allah.
pegangan kita di dalam masa-masa susah itu adalah janji Tuhan. Jadi bukan yang kita pegang janji manusia atau janji siapa saja, bukan. Tapi janji Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, sang pemazmur pada ayat 68, dia meminta, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi dia minta dalam doanya, kerinduannya, supaya Tuhan Allah Israel mengajarkan dia ketetapan-ketetapan. Tetapi saudara-saudara, saya punya sebuah keyakinan, Tuhan seringkali juga mengajarkan ketetapan-ketetapan firman-Nya pada kita melalui situasi-situasi yang sulit. Dalam setiap situasi yang kita hadapi, seringkali saya menemukan dalam diri saya, Tuhan berbicara kepada saya melalui situasi-situasi yang sedang saya hadapi. Jadi, Tuhan itu tetap baik ternyata. Kalau kita bisa, perenungan kita pada hari ini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu tetap baik di dalam masa-masa kesukaran kita. Supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya kita mengerti akan perkataan, janji, segala sesuatu, ketetapan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Ayat 69. Orang yang kurang ajar menodoi aku dengan dusta. Aku dengan segenap hati memegang titahmu. Kembali lagi, saudara-saudaraku, ada orang-orang di luaran sana yang mungkin kita akan harus hadapi, dan mereka membuat kita terganggu, membuat kita seolah-olah menjadi terjepit, seolah-olah kita seperti orang yang menanggung kesusahan, padahal bukan kita yang melakukannya. Menodai kita, saudara-saudaraku, dengan dusta. Ya, ada perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak kita katakan, tapi yaitu disampaikannya kepada banyak orang. Sehingga dia berdusta untuk kita, dan kita dirugikan tentunya. Namun Mazmur kembali berkata, aku memegang titah-titahmu. Jadi kalau sudah kita diajarkan oleh Tuhan, ketetapan-ketetapan itu ada pada kita, kita memegang janji-janji Tuhan, kita pegang itu dalam diri kita, sesungguhnya saudara-saudaraku, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu menjadi orang yang menjadi manusia yang selalu ada reaksi-reaksi yang negatif, reaksi-reaksi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk segala situasi, untuk segala keadaan, ataupun orang-orang yang melukai atau membuat kita menjadi susah. 70, ayat 70, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku Tauratmu ialah kesukaanku. Jadi saudara-saudaraku, perlu kembali lagi diingatkan bahwa firman itulah yang menjadi pegangan. Jadi kesukaan, ayat ini lebih lagi mengatakan kesukaan. Sekarang apa yang Anda sukai dalam hidup saudara? Saudara-saudara bisa melihat dalam diri saudara dan saya, kesukaan-kesukaan kita harusnya di dalam kebenaran ini kita renungkan adalah Taurat Tuhan, firman Allah. Maka ayat 71 sebagai sebuah kesimpulan penting dalam kehidupannya, sang penulis berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kenapa ketetapan itu penting? Karena ayat 72 bilang, lebih baik itu bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi tertindas itu baik bagiku. Jadi tertindas itu adalah jalan Tuhan. Kesusahan itu adalah jalannya Tuhan, bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, untuk kita belajar ketetapan-ketetapannya lagi. Saudara-saudara, lebih baik ketetapan Tuhan, lebih baik kebenaran-kebenaran firman itu, lebih mulia daripada ribuan keping emas dan perak. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara kejar hari ini? Keping emas dan perak kah? Tapi saya memberitahu itu bisa cepat habisnya, dalam tempo singkat bisa habis. Kesusahan datang, kesulitan datang, semuanya bisa hilang, saudara-saudara, keping emas Anda itu. Nah sekarang mari kita mau coba merenungkan kepada diri kita, bagaimana perenungan kita hari ini. Apakah kita hari ini mau belajar lebih lagi ketetapan-ketetapan Tuhan
di saat-saat kita tertindas hari ini, di saat-saat kesukaran, harapan besar saya untuk saudara-saudara semua, biarlah kiranya dalam masa-masa sukar yang hari ini kita tetap sedang hadapi, dalam masa-masa kesulitan yang kita sedang sama-sama jalani, kita tetap berkata bahwa aku mau tetap berpegang pada janji Tuhan, aku mau berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan minta kepada Tuhan, berikan aku kebijaksanaan, berikan aku pengetahuan yang baik untuk aku lebih lagi mengerti akan kebenaran firman. Tuhan memberkati kita. Jadikanlah itu menjadi sesuatu yang sangat Anda rindukan dalam hidup Anda pada hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.